damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjaga dan berdoa. Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang akan ditelannya. Ini adalah satu peringatan kepada gereja Tuhan. Sedia payung sebelum hujan. Kita harus antisipasi sebelum sesuatu terjadi, masalah terjadi, dan kita dapat mengatasinya. Kenapa orang mengalami banyak pencobaan? Karena dia kurang berdoa, karena kedagingan. Pengikut Kristus harus waspada terhadap dosa, menerima kekuatan untuk bertekun di dalam iman dan kebenaran di dalam Yesus, mampu untuk luput dari semua hal yang akan terjadi yang sangat mengerikan yang akan menimpa dunia pada terakhir ini. Siap siaga setiap waktu melalui doa dan mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Berdiri teguh di tengah semua godaan, pencobaan, pergumulan hidup. Waspada dan berjaga-jagalah. Kita harus konsisten serta memelihara iman sebelum hari Tuhan datang. Jangan sampai hari Tuhan menjadi jerat, tetapi kita luput dari murka Allah. Beroleh kekuatan dan dapat bertahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang yang sudah diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, Yesus memanggil kita untuk setia sampai akhir. Sampai kita ini berdiri di hadapannya saat ia datang untuk kedua kalinya. Berada dalam kondisi kerohanian yang siap, kudus, kuat, dan sigap. Saudaraku, hari Tuhan memang datang seperti pencuri. Artinya kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi secara tiba-tiba. Semua akan terkejut dan tidak sempat mempersiapkan diri. Kita harus hidup seolah-olah hari Tuhan akan datang besok. Ingatlah, cepat atau lambat hari itu akan tiba yang ditentukan oleh Yesus sendiri. Berjaga-jagalah sambil berdoa agar kuat bertahan menghadapi kesulitan, kesukaran, goncangan yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Di dalam Markus 14 ayat 33 sampai 34, pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dimulai satu panggung kesengsaraan. Yesus mengajar berdoa, bersekutu kepada murid-muridnya. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid yang intim. Secara manusianya, Yesus sangat takut pada waktu itu. Dia gemetar dan berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Dan mendapat ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Saat itu atmosfernya sudah mencekam, diam, membisu, menakutkan, akan menghadapi penderitaan dan sengsara. Hari-hari ini kita mengalami dengan adanya COVID-19, dengan roh yang mematikan, menyerang dengan intimidasi, kesesakan, pembunuhan, dan kematian. Setiap orang yang sudah kena COVID mengalami intimidasi, kematian, kengerian, kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Saudara kasih Tuhan, kita harus melawan iblis dengan roh yang intimidasi itu, dengan iman yang teguh, doa yang tak putus-putusnya untuk kita dan semua orang kudus. Rohlah yang memberi hidup,
Daging sama sekali tidak berguna. Orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu kita harus mematikan perbuatan dan pekerjaan daging dengan kekuatan Roh Allah. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Aku melindungi engkau daripada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Itulah cara untuk mendapatkan kemenangan di dalam hidup, yakni berjaga dan berdoa. Paling sedikit 1 jam 1 hari. Saudara kasih Tuhan, mari saudara kasih Tuhan, kita hari-hari ini berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.